Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-24. Saya mau bertanya dulu kepada kita semua, siapa yang pernah sakit? Siapa yang pernah mengalami kesulitan? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan juga saya pernah mengalami situasi seperti itu. Pernah sakit, pernah menderita, pernah kesulitan. Dan pertanyaannya, apa yang kita lakukan saat berada di dalam situasi seperti itu? Satu yang pasti, kita minta pertolongan. Kita minta tolong karena kita tidak mampu melakukannya sendiri. Kita minta tolong orang supaya bisa memberi obat. Minta tolong orang supaya membantu kita, mengantar kita ke rumah sakit, menjaga dan merawat kita. Dan ketika dalam kesulitan kita minta tolong sama orang supaya membantu meringankan penderitaan kita. Mampu mengurangi kesulitan yang sedang kita alami. Jelas kita butuh orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu bagaimana ketika kita tahu bahwa kita ini orang berdosa? Kita semua pernah berdosa, entah kecil maupun besar. Tapi kita pernah berdosa melanggar apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Sabda Tuhan hari ini menggambarkan kepada kita 3 situasi yang dialami oleh orang berdosa. Pertama, orang yang berdosa tetapi tidak tahu atau tidak menyadari bahwa ia sedang berdosa. Ia menjalani kehidupan dalam keadaan dosa tetapi menganggap itu seperti biasa saja. Kisah ini diumpamakan dalam perumpamaan dirham yang hilang. Untuk orang seperti ini, Allah datang untuk mencari, menemukan, dan membawanya kembali untuk mendapatkan sukacita. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berdosa namun tidak bisa keluar dari itu. Ia sadar bahwa ia ada dalam keadaan dosa, tapi terbelenggu oleh begitu banyak hal, terbelenggu oleh kepentingan, terbelenggu oleh situasi dan lainnya, sehingga ia tidak bisa keluar dari situasi seperti itu. Kisah ini diumpamakan dengan seekor domba yang hilang dan tersisa 99 ekor. Sang gembala berani meninggalkan yang 99 itu, lalu mencari yang satu yang hilang yang ada di dalam semak duri. Hal ini menegaskan bahwa Allah hadir untuk membantu dan melepaskan domba dari segala sesuatu yang mengekang, yang menjeratnya, yang membelenggunya, agar mampu untuk mengalami sukacita kembali, mampu mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kelompok yang ketiga adalah orang yang berdosa, yang sadar dan berani ambil keputusan untuk kembali ke rumah Bapa. Kembali untuk mengalami sukacita, kembali untuk mengalami kasih setia. Yesus mengumpamakan ini dengan cerita perumpamaan anak yang hilang. Ia sadar akan segala dosanya, akan segala penderitaannya, dan dia juga menyadari bahwa di rumah Bapa banyak sukacita, dan ia memutuskan untuk kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta Allah kepada manusia itu luar biasa dalamnya. Kalau kita ingat lagu rohani yang menggunakan kata-kata kitab suci,
jauh ke dalam tubir laut, Engkau melepas dosaku. Jauh ke dalam sana Tuhan meninggalkan atau melepaskan dosa kita karena yang ada dan nyata adalah kasih setianya, belas kasihnya kepada umat manusia. Hal ini mau menegaskan bahwa kasih setianya, belas kasihnya jauh lebih besar dari kuasa dosa yang mengekang, yang membuat kita hilang, membuat kita tak berdaya. Ia punya kuasa untuk membinasakan, tetapi belas kasihnya menyelamatkan orang Israel. Allah menyesal dan tidak memberikan malapetaka meski orang Israel itu jelas-jelas berdosa. Tanda cinta Allah tidak terbatas di situ, karena ia mengutus Yesus putranya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Paulus adalah seorang penghujat, penganiaya, pengikut Kristus yang ganas. Namun berkat belas kasih Allah, ia menjadi pewarta yang unggul. Saudaraku yang terkasih, kita semua adalah orang yang pernah sakit, pernah kecewa, sedih, kekurangan, dan lain sebagainya. Dengan kerja keras, ketekunan dalam usaha, dan keterbukaan pada sesama dalam sharing, kita mampu mengatasi semuanya. Namun dalam hal dosa, kita seringkali abai. Sabda Tuhan mengajak kita untuk mendalami betapa besar kasih Allah kepada umat manusia. Jika kita adalah orang berdosa namun tidak menyadari, maka bukalah hati untuk mendengarkan sabdanya, mendengarkan sapaan-sapannya, untuk bisa mengerti mana baik, mana yang tidak, mana yang berdosa, dan mana yang tidak. Dan jika kita yang berdosa namun terbelenggu, terkekang, maka sampaikanlah segala dosa agar Tuhan datang melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat kita. Dan kita yang sudah sadar akan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita orang berdosa, maka rendah hati untuk kembali dengan sikap tobat. Saudara-saudari yang terkasih, ambil langkah cepat untuk datang memohon ampun. Belas kasih Allah itu menyembuhkan, membebaskan kita dari belenggu dan menerima kita dalam pelukan kasih-Nya. Dosa memang telah mencerai-beraikan kita, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita sakit. Namun kasih-Nya sungguh nyata untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, dan menghadirkan sukacita bagi kita semua. Mari datang kepadanya dengan hati yang terbuka, rasakan kasih setianya, dan hidup baru di dalam namanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.